Oke, setelah pergulatan panjang dengan arsip-arsip lama Fontaine, dengan pusingnya juga tentu saja, jadi saya beranikan diri untuk angkat topik yang sudah saya hindari selama kurang lebih 5 patch. The most complex concept, yet the most interesting Genshin thing in period, yakni the word formula. Konsep ciptaan René de Petrichor dalam studinya pada kisaran 400 tahun yang lalu dan merupakan cara mistis dari dia untuk melepaskan Fontaine dari bencana yang diramalkan. Ya, jadi sebagaimana yang teman-teman tahu, Fontaine memang selamat, tapi bukan René yang jadi aktornya. Hanya saja konsep itu pada akhirnya menjadi sebuah konsep yang paling memusingkan untuk Sandron pada Luna 4 yang membuat dia ngomel-ngomel saking tidak masuk akalnya konsep tersebut. Namun pada akhirnya, konsep itulah yang membantu Sandron menyelamatkan Columbina pada Luna 4 dan mungkin berpeluang menyelamatkan Sandron juga nantinya. Itulah alasan sebenarnya kenapa kemudian saya coba mendalami soal konsep ini sekali lagi, karena peluang untuk relate dengan Sandron nanti cukup ada. Pun kalau tidak ada, konsep ini masih akan relevan dengan cerita Genshin ke depannya. Sebut saja konsep 3 tubuh maut, Shattering Atsmagraha, bahkan mungkin pada Hyperborea juga nantinya. Jadi saya coba bedah sebaik mungkin konsep ini, tidak janji akan mudah dipahami. Dan langsung saja kita bedah word formula. 世界は謎だらけだね。Saya pengen menekankan dulu soal René selaku kreator dari konsep yang satu ini, karena mungkin teman-teman akan sedikit terkejut karena latar belakang awal dia mulai mendalami konsep lama kemudian menciptakan konsep baru tidak semegah yang terlihat. Kita skip saja bagian Sick of Poison yang membuat René menjadi yatim piatu, lalu bagaimana dia dirawat pada Narzizen Cruz Institute, pimpinan Lyris, dan bagaimana pertemuan dia dengan Giton bersaudara yang salah satunya adalah dasar cetak biru eksistensi Sandron. Cerita itu bisa teman-teman baca di wiki saja, atau mungkin kalau mau bersabar dikit, ada peluang punya penjelasan lebih detail pada saat rilisnya Sandron nanti. Di era Fontaine pasca Cataclysm bisa dikatakan adalah era di mana penelitian untuk teknologi Fontaine mulai berkembang. Tentu yang paling dikenal pada saat itu adalah Alan Giton, pencetus teori sistem Arche yang pada akhirnya menjadi sistem energi yang terintegritas dengan indemnitium hingga ratusan tahun lamanya. Tidak mengejutkan kalau dia sejak kecil memiliki julukan The Child Prodigy. Tapi di balik sinar Alan, terdapat anak jenius lainnya yang tentu tidak lain dan tidak bukan adalah René de Petrichor. Hanya saja, berbeda dengan Alan yang fokus pada pengembangan science future, terutama melalui Clockwork Mecha yang pada akhirnya menjadi fondasi peradaban Fontaine, René justru fokus pada bidang metafisik yang bahkan cenderung mistis bisa dikatakan. Yang mana kalau boleh saya sederhanakan, inti dari penelitian René adalah dia mengatakan kiamat sudah dekat. Ya, ini yang paling mudah untuk dipahami sebagai latar belakang penelitian René. Intinya dia memprediksi akan terjadinya kiamat. Alih-alih prediksi kiamat itu bermuara pada penglihatan masa depan atau kehaluan dari pemimpin sekte sesat pada umumnya, prediksi kiamat yang didapatkan oleh René justru bermuara pada hitungan matematis, terutama berdasarkan data historis yang terjadi sepanjang sejarah Tivat. Nah, sebelum itu saya pikir yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekstrim dari René ini itu berasal dari sebuah konsep kuno yang sudah menggaung sejak era Remuria, yaitu konsep yang disebut sebagai Fortuna. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan penggalan ramalan Fontaine, yaitu air akan naik dan Fontaine akan tenggelam. Sedangkan bunyi Fortuna itu lebih lengkap lagi. Kerajaan akan bangkit dan tenggelam, lalu ketika sebuah peradaban runtuh, maka dari abu peradaban tersebut akan lahir peradaban baru.
Terdengar konyol memang, tapi berdasarkan data historis yang dipegang oleh Narzizen Cruz Ordo, justru menjadi variabel empiris yang menjadi dasar topik kiamat sudah dekat merupakan penelitian yang saintifik. Dalam penelitian mereka yang dimuat pada Root Cycle, terdapat 4 peradaban yang terbukti sudah musnah, yaitu Hyperborea, Natlantea, Remuria, dan Kaun-Arya atau Kenria. Uniknya juga adalah bahkan Rene berhasil memprediksi kebangkitan Kenria, entah secara sengaja atau tidak sengaja. Karena dalam catatan Narzizen Cruz, alih-alih menyatakan Kaun-Arya hancur total, dia justru menuliskan sepasang kata spesifik yang menarik, yaitu Kaun-Arya baru mengalami first half, alias belum sepenuhnya selayaknya 3 peradaban sebelumnya. Apa implikasi penting dari temuan Root Cycle ini? Saya pribadi memandang bagian inilah yang paling menarik dari kesemuanya. Dalam kalkulasi Rene, dia menemukan bahwa manusia akan selalu dimurnikan dan terikat pada siklus samsara berulang, sebagaimana 4 peradaban sebelumnya. Kalimat terikat pada samsara inilah yang saya pandang sebagai core dari ide Rene untuk tidak terikat pada dunia tifat dan mencoba mencapai status transenden sehingga menjadi sesuatu di luar sistem yang berlaku. Ide Rene tidak akan menarik kalau kita belum memahami konsep samsara secara garis besar. Konsep samsara sendiri adalah konsep yang mungkin umum di agama Hindu dan Buddha. Sepenangkap saya, konsep samsara adalah sebuah siklus reinkarnasi yang terus berulang tanpa henti, yang menghalangi seorang individu mencapai moksa atau dalam tulisan lain menghalangi individu mencapai nirvana. Jadi tidak ada perpindahan secara hakikat yang sebenar, hanya berubah bentuk kehidupan serta keterikatan terhadap dunia itu masih ada. Itulah yang sepertinya dipikirkan oleh Rene setelah melihat secara historis terdapat peradaban yang runtuh dan ada peradaban yang bangkit kembali, lalu kemudian runtuh lagi dan seterusnya. Sehingga Rene mencari sebuah glitch dalam siklus tersebut agar bisa menyelamatkan dunia secara penuh dan tidak lagi masuk dalam siklus yang berulang. Itulah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Rene. Sedangkan konsep word formulanya adalah cara untuk mencapai status itu. Karena itulah salah satu yang ditekankan oleh Rene dalam tulisannya, terutama pada pengikut Narzizen Cruz, yaitu jangan sampai mendapatkan vision. Mendapatkan vision adalah menjual diri kepada takdir. Makanya waktu Drip Marketing Sandron rilis, dia tidak menggunakan vision. Ya memang cukup mengejutkan, tapi sekaligus juga tidak. Apalagi mempertimbangkan kebangkitan Sandron nanti akan bermuara pada word formula. Pun Sandron juga punya sebuah konstelasi, dan ketika tulisan ini ditulis pada tanggal 14 Juni, saya duga waktu konstelasinya di-reveal tanggal 19 nanti, konstelasinya akan kostum juga, layaknya Columbina. Nah, kita sudah sampai di titik ini. Dalam artian saya udah urai latar belakang pemikiran Rene, kekhawatirannya soal kiamat berulang, dan tujuannya untuk lepas dari siklus tersebut. Sekarang kita coba bedah lebih dalam soal kerangka berpikir Rene tentang word formula, dan kita coba bedah semua, terutama soal gimana konsep ini tercipta, dasar teori yang digunakan oleh Rene, dan hasil yang telah dia capai. Satu hal yang selalu buat saya pribadi cukup bingung untuk menjelaskan konsep word formula ini sebenarnya selalu sama, yaitu mau mulai dari mana. Karena coba bayangkan seperti ini teman-teman, bagaimana bisa sebuah konsep yang awalnya disiapkan untuk menyampaikan sebuah pesan, bahwa kiamat sudah dekat, menjadi konsep yang akhirnya mentrandensikan suatu mortal, bahkan hingga punya kapabilitas untuk menjadi solusi konflik ontologis Columbina, dan membuat eksistensinya menjadi baku di benua tifat. Dari situ aja sebenarnya udah jadi problem. Tapi beruntungnya setelah bahas latar belakang Rene sebelumnya, saya dapat insight yang mungkin bisa dijadikan patokan pasti untuk memulai pembahasan word formula ini. Dan permulaan dari segalanya adalah Fortuna. Keresahan awal Rene memang berakar dari Fortuna, ketika pada akhirnya dia dapat mengkalkulasikan soal kiamat sudah dekat, dan mengukurnya berdasarkan konsep Fortuna. Kerajaan akan bangkit dan tenggelam, lalu ketika sebuah peradaban runtuh, maka dari abu peradaban tersebut akan lahir peradaban yang baru. Konsep yang dipahami Rene adalah konsep turunan sebenarnya, karena justru konsep purba dari Fortuna malah lebih mudah dipahami, dan ketika saya membaca konsep purba dari Fortuna,
Saya benar-benar tertawa akan fakta tersebut. Konsep purba dari Fortuna bisa kita temukan pada Likeless Silk String, bahan yang dijatuhkan oleh Weekly Boss Narwhal. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Pada peradaban lampau Fontaine terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai Fortuna, sebuah konsep yang dipercaya mengatur dunia yang dirajut dari serat yang tak terhitung jumlahnya seperti senar harpa. Senar yang beresonansi dengan musik agung yang membawa kebahagiaan untuk segalanya. Dan ketidakharmonisan akan menghancurkan tatanan semesta. Sudah ada yang nangkap? Saya beri sedikit impuls. Sebuah senar yang beresonansi dengan musik agung yang membawa kebahagiaan bagi segalanya. Oke, kita cukupkan tebak-tebakannya, karena konsep ini sudah terlalu mudah untuk era sekarang, dan yang sedang kita bicarakan saat ini adalah Sacred Planes of Heavenly Principles. Beruntungnya, clue yang lebih jelas sudah rilis pada Luna 1 dan memudahkan kita untuk memahami soal kegelisahan dari Rene. Pada Luna 1, rilislah sebuah weapon, yaitu Ether-like Spindelute, yang berisikan lore yang cukup ciamik dan pernah saya bahas juga. Pada salah satu paragraf yang diceritakan menggunakan sudut pandang Koitar, dia mengatakan bahwa pada satu waktu, The Titan Craftsman alias HP merajut takdir untuk semua makhluk. Sebuah harpa emas yang berfungsi sebagai instrumen takdir. Itulah Divine Planes dari langit, dan apabila dituruti saja, maka akan memberikan kebahagiaan bagi segala makhluk. Ya, jadi mudah dipahami kan pada akhirnya. Dalam artian, kegelisahan Rene sebenarnya secara tidak langsung adalah kegelisahan dari orang-orang Hyperborea terdahulu soal takdir mereka yang terikat pada Sacred Planes of Heavenly Principles. Hanya saja, Rene yang pada awalnya hanya terfokus pada konsep turunannya, sehingga terfokus pada hal yang secara sederhana dia pahami sebagai kiamat. Nah, barulah nanti seiring waktu dia masuk pada konsep takdir, variabel dari luar, transcendent, hingga mencapai konsep Narcissan Cruise. Untuk itulah, dugaan awal saya, hal pertama yang dilakukan oleh Rene dengan word formula adalah mengkalkulasikan soal kapan terjadinya kiamat atau konsep turunan Fortuna, sehingga dugaan saya hal pertama yang diciptakan oleh Rene adalah setidaknya konsep non-instrumental dari Doomsday Clock. Dugaan saya ini pun ternyata senada dengan pendapat Caterpillar bahwa Narcissan Cruise menggunakan word formula untuk menghitung awal dari akhir. Dan yang jadi fokus pada device-nya bukan pada waktu, karena waktu hanyalah patokan ukuran manusia untuk menduga perubahan yang terjadi. Yang terpenting justru adalah esensi tentang kiamatnya. Setelahnya barulah Doomsday Clock dibangun pada satu waktu. Kemudian ada satu hal yang baru saya sadari hari ini di tanggal 19 Juni, bahwa sepertinya tim Genshin sedang mencoba menyisipkan konsep teori fisika yang dikenal sebagai string theory. Dalam string theory yang setidaknya saya pahami, bahwa semesta itu tersusun atas senar yang tidak terhitung jumlahnya, yang mana setiap getaran senar berbeda akan menghasilkan partikel tertentu, entah itu elektron, foton, maupun graviton. Dan pada akhirnya getaran itu akan menghasilkan simfoni yang menyusun alam semesta. Tentu akan ada penjelasan yang lebih proper, bahkan saya percaya jika konsep ini lebih dikembangkan, maka theory of everything bisa juga dibawa dengan konsep Fortuna. Tapi dari kacamata saya hanya mampu menjelaskan sampai titik itu untuk saat ini. Sebenarnya, kalau word formula ini mudah, maka setelah Fortuna harusnya kita akan lari ke arah konsep musika yang diciptakan oleh salah satu Harmos di Remuria. Hanya saja ternyata tidak demikian. Dari yang saya tangkap, alih-alih langsung menyempurnakan konsep word formula ke arah topik takdir, Rene justru melakukan langkah yang cukup membingungkan, yaitu ke arah topik substansi. Jangan tanyakan saya kenapa, karena saya pun juga cukup bingung menebak alur penelitian Rene. Dan asumsi saya ini hanya sekedar mencoba mencocokkan berdasarkan catatan yang ada. Pada titik ini, proposal Rene soal word formula sendiri masih belum matang, jauh bahkan. Mungkin situasinya juga nampak pada Enigmatic Page 1. Saat itu Rene masih menduga-duga bahwa rumus yang diajukan secara teoritis memiliki kesamaan dengan konsep Fortuna turunan. Dugaan saya, Rene saat itu masih merumuskan berdasarkan satu sumber, yakni hasil penelitian dari Golden Truth. Hasilnya, Rene mendapatkan diagram magical technique yang diinterpretasikan Rene memiliki istilah Silove Chemical Marriage, alias segel penggabungan. Konsep ini memang menjadi konsep inti dari word formula ciptaan Rene,
Hanya saja pada awal penggunaannya, dugaan saya Rene masih meraba-raba konsep tersebut. Bahkan mungkin pada awalnya, Rene menduga konsep tersebut berasal dari Golden Troop. Hanya saja dalam kurun waktu setelahnya, dia sadar bahwa konsepnya bukan orisinil milik Golden Troop. Catatan berbeda akan kita dapati pada Archon Quest Luna 4 pada draft skenario penelitian Sandron. Spesifiknya, pada catatan penelitian Master Ruggiero tentang segel penggabungan, di sana disebutkan oleh dia bahwa konsep segel penggabungan justru jauh lebih kuno dari peradaban Remuria itu sendiri. Sekedar tambahan, Ruggiero sendiri dalam catatannya merupakan seorang yang pertama kali aware perihal keabadian golem Remuria, dan rahasia dari keabadian itu memang berakal dari segel penggabungan yang dipraktikkan oleh Golden Troop. Teknik yang dikatakan punya kapasitas untuk menjaga kehidupan dari orang Remuria, terutama ketika bencana yang diramalkan alias dosa asal Fontaine terjadi. Yap, tujuannya memang selaras dengan latar belakang penelitian Rene. Bahkan dia juga menuliskan bahwa konsep yang dia buat memang serupa dengan konsep yang dikembangkan oleh Remuria, terutama dengan bantuan Phobos. Nah, segel penggabungan ini akan berperan besar dalam penelitian Rene ke reruntuhan Khenria yang akan kita sentuh sebentar lagi. Catatan investigasi Rene di Porokasa Oasis, di sana topik word formula masih sebatas soal banjir Fontaine, belum sampai pada topik tentang takdir. Tujuannya sendiri masih abu-abu, tapi dugaan saya mereka masih mengumpulkan data yang valid untuk mengkonstruksi konsep tersebut. Selain itu, mungkin yang tidak diduga bagi Rene dan Jacob pada saat itu adalah mereka menemukan asal-usul diri mereka berdasarkan jasad Egeria di Gaukarena. Ya, tentu keduanya tidak tahu soal jasad Egeria, hanya saja mereka menemukan kesamaan substansi penyusun antara tubuh keduanya dengan Gaukarena. Di saat yang bersamaan, pada tempat yang sama, Rene dan Jacob mulai mendalami kekuatan Kafrena dan juga mendapatkan data yang cukup positif tentang kekuatan Abyss. Uniknya, Rene menyimpulkan kekuatan Kafrena yang notabene berasal dari Nabu Malikata, dia katakan justru lebih mirip dengan kekuatan Abyss dibandingkan dengan kekuatan elemental. Di saat yang bersamaan, dua kekuatan tersebut ternyata tidak mampu menyatu satu sama lainnya. Pengamatan itu penting karena secara kebetulan Jacob memiliki fisik yang lemah sejak lahir, dan diprediksi oleh Rene, Jacob tidak akan bertahan lama bahkan untuk sampai pulang ke Fontaine saja. Untuk itulah Rene memutuskan untuk menggabungkan esensi Abyss dengan Jacob sehingga paling tidak Jacob bisa bertahan. Dan rupanya cara itu benar-benar berhasil, malahan kondisi fisik Jacob menjadi jauh lebih baik. Dugaan saya inilah pertama kalinya Rene melakukan segel penggabungan sederhana dan konsepnya sama seperti penciptaan golem dari Remuria, yang mana ada kesamaan antara Jacob dengan golem Remuria karena dalam prosesnya nanti Jacob seperti kehilangan kepribadian yang dikenal oleh Rene. Nah, pada titik ini satu hal yang benar-benar penting didapat oleh Rene menurut saya adalah makhluk mortal ternyata memiliki kapasitas untuk naik status alias transcendent. Dan penemuan ini penting karena memang status transcendent yang pada akhirnya nanti dicapai oleh Rene. Kemudian, catatan kuno Khenria yang ditemukan oleh keduanya pada reruntuhan di Porokasa Oasis benar-benar membantu proses konstruksi word formula. Bahkan dalam catatannya, variabel yang mereka kumpulkan dan juga satukan dengan catatan Khenria akhirnya tidak hanya sekedar menghasilkan data secara kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Ya, bukan sekedar data hitungan saja, tetapi penglihatan visual tentang kiamat yang akhirnya mereka temukan. Nah, soal substansi ini sebenarnya prosesnya jauh lebih panjang lagi. Karena setelah pulang dari sana, Rene dan Jacob mengumpulkan sampel makhluk abyssal dan pada prosesnya Jacob akhirnya mencapai status neo-human. Lifespan-nya panjang, bahkan kekuatannya meningkat drastis. Tapi sempat ada momen di mana Jacob kehilangan jati diri. Soal topik substansi mungkin tidak akan saya jamah lagi dan langsung masuk pada proses kedua yang mengarah pada topik tentang takdir. Setelah kembali dari padang pasir dengan temuan bahwa manusia memiliki kapabilitas untuk transcendent, saya duga barulah Rene melakukan penelitian lebih dalam tentang topik tersebut. Dan tempat terbaik untuk meneliti perihal bidang ini tidak lain dan tidak bukan adalah peradaban Remuria, yang merupakan tempat Ruggiero menemukan catatan tentang konsep segel penggabungan atau Celeb Chemical Marriage.
Dan dari sinilah topik tentang takdir mulai menjadi relevan untuk kedepannya. Pada Archon Quest Luna 4, salah satu catatan yang tidak relevan dengan kebangkitan Columbina adalah catatan penelitian dari Ruggiero. Memang pada saat itu tidak relevan dengan topik Columbina, hanya saja sangat relevan dengan proses konstruksi dari World Formula. Dalam catatannya, Ruggiero menemukan sebuah upaya dari King Remus untuk melakukan proses peningkatan status manusia atau Ascension of Mortal. Dan di saat bersamaan tertulis juga soal Emanation of Light dan sebuah mimpi untuk melampaui para dewa. Ruggiero menuliskan proses itu bisa didapatkan dengan formula yang terdapat pada layar ini. Menariknya adalah formula segel penggabungan ini adalah formula yang didapatkan oleh King Remus dari Sibilla, ras malaikat yang akhirnya menjadi Phobos bagi Remuria. Dan saya pengen teman-teman tekankan banget soal formula ini merupakan campur tangan dari malaikat, karena nantinya akan ada sesuatu yang menarik. Sekarang kita bahas soal Phobos dan Simfoni, karena ini merupakan solusi dari Remuria tentang Fortuna. Pendekatan yang dilakukan oleh kaum cendekiawan Remuria adalah menggunakan konsep musikal untuk melawan Fortuna. Dalam temuan para Harmos, mereka menemukan bahwa terdapat 3 kategori musik yang ada di dunia. Pertama, musika mundana, kedua, musika humana, dan ketiga, musika instrumentalis. Teman-teman bisa mengabaikan soal dasar penyusunnya dan fokus pada contohnya langsung nanti, karena dengan contoh langsung, teman-teman saya duga akan langsung klik dengan konsep ini. Musika mundana adalah music of origin, alias musik dari asal segalanya sekaligus akhir dari semuanya. Dari sinilah semuanya bermula dan kepada musik inilah semuanya akan berakhir. Musik ini jugalah yang mengatur segalanya soal waktu, musim, elemen, dan bagaimana sistem dunia berlaku. Dengan kata lain, menurut mereka, musika mundana inilah Fortuna atau takdir orisinil ciptaan dari Heavenly Principles. Musika humana adalah musik yang ada pada dunia mortal atau manusia. Uniknya, para cendekiawan berpendapat musika humana merupakan musik dari manusia dan juga dewa. Dengan kata lain, manusia dan dewa punya frekuensi yang sama dan terkategorikan dalam musika humana. Sementara perbedaannya hanyalah pada esensi, dan esensi itu diatur oleh musika mundana. Terakhir adalah musika instrumentalis yang dikatakan oleh para Harmos merupakan hal yang paling penting dari musik. Bahkan katanya tidak perlu dijelaskan, budak pun paham soal konsep yang satu ini. Tapi saya sederhanakan gini, musika instrumentalis adalah alat dari musik itu sendiri. Dan aspek inilah yang terpenting dari teori musik Remuria perihal Fortuna. Musika humana saya rasa teman-teman sudah bisa nangkap contohnya, yakni para Archon, dewa, dan manusia. Sementara musika mundana, konsep yang cukup unik karena inilah tujuan akhir dari teori musik ini sendiri. Jadi disebutkan oleh mereka terdapat beberapa entitas yang memiliki spesifikasi yang sama dengan Fortuna dan termasuk dalam musika mundana. Dan mereka yang memiliki spesifikasi inilah yang memiliki kapasitas untuk melawan dunia. Itulah yang pada akhirnya menginspirasi René, yang mana René sendiri sudah menuliskan secara jelas pada catatannya bahwa status yang ingin dia kejar adalah kapasitas untuk melawan dunia. Dan secara sederhana, status itu disebut sebagai Descender. Pada salah satu dialog quest sendiri, René sudah menyampaikan pada Traveler bahwa Traveler memiliki apa yang René incar, tapi pada akhirnya tidak mampu dia capai. Dan sebagaimana pada kasus region-region yang ada pada penjuru Tivat, pada akhirnya Traveler memang bisa melawan takdir yang ada, termasuk Fontaine yang tujuan René sendiri gagal di sana. Nanti akan ada beberapa kasus lain yang saya pikir akan membuat situasi ini menjadi lebih sederhana. Kemudian kita fokus pada yang namanya musika instrumentalis, yaitu alat atau instrumen yang digunakan untuk bisa melawan takdir atau Fortuna. Beruntungnya ada banyak contoh kasus yang kita temui soal ini. Pertama tentu adalah Phobos yang menjadi alat simfoni dari Remuria untuk melawan Fortuna. Hasilnya adalah segel penggabungan secara masif orang-orang Remuria, yang mana jiwa orang Remuria semuanya bergabung dengan Phobos, dan terciptalah para golem Remuria yang memiliki umur yang jauh lebih panjang daripada manusia. Hanya saja terjadi cacat dalam prosesnya yang membuat Remuria melakukan invasi kepada ras lain, dan ini pun berakhir dengan kehancuran Remuria. Jadi mereka gagal. Contoh lain yang mungkin teman-teman akan terkejut
sekaligus tidak mendengarnya adalah api keramat yang ada di Natlan. Secara fungsional, api keramat mampu menaikkan status seorang manusia dari sekedar mortal saja menjadi Archon Pyro. Kebetulan pada Hidden Objective Musica Instrumentalis, Amos Ewell menyinggung perihal ini dan pembicaraannya juga soal Remuria. Lalu setelah melihat alur yang dilakukan oleh Remuria, yaitu demi menciptakan takdir sendiri, adanya campur tangan malaikat juga, Aru ciptaan King Deshret pada era kekuasaannya kemungkinan besar termasuk musika instrumentalis. Dan sebagaimana yang terlihat pada Archon Quest Luna 7, akhirnya Aru menggantikan posisi Irminsul yang merupakan domain dari alur takdir di Teyvat. Contoh paling mutlak itu sebenarnya ada pada Luna 4, yakni alat ciptaan Sandron untuk menghidupkan Columbina. Alat itu berisikan program untuk menghitung word formula, dan Traveler berhasil menyatukan 4 ortan yang ada sebagai variabel dari luar sistem. Sementara untuk Narzizen Crus, akhirnya menciptakan Holy Blade of Narzizen Crus sebagai musika instrumentalis, yang juga bertindak sebagai Ortan of Wish. Yang luar biasanya dari Rene adalah dia mampu menciptakan alat atau instrumen ini tanpa adanya campur tangan malaikat. Mengingat Povos ada bantuan Sibila, Api Keramat bantuan dari Yehuwal Tekuhtin, Aru bantuan Nabu Malikata, sementara Sandron ada bantuan Nicole di sana. Pencapaian Rene ini meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, seingat saya hanya Dottore dan Hexen Zirkel yang bisa mencapainya. Jadi pada titik ini, penelitian Rene sudah sampai pada 2 premis, bahwa manusia memiliki kapasitas untuk transenden, dan dengan mengatur frekuensi musik dari manusia melalui sebuah instrumen, status itu bisa dicapai, dan tujuan akhirnya adalah musika mundana yang memiliki frekuensi yang sama dengan Fortuna, dan hanya status Descent yang mampu mencapai itu. Nah, kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya soal frekuensi musika ini itu masih berhubungan dengan string teori sebelumnya, bahwa perbedaan getaran pada setiap senar akan menghasilkan partikel yang berbeda. Nah, barulah setelah ini kita masuk pada konsep paling kontroversial dari Rene, yaitu pengaplikasian for ortan, yang akhirnya menjadi konsep paling dasar dari word formula versi dia. Penelitian substansi dan Fortuna akhirnya mendorong Rene untuk memperoleh ide yang lebih maju tentang usahanya agar lepas dari jeratan takdir. Rene sempat mengkritik soal orang Khenria yang terlalu fokus pada substansi dan mengabaikan aspek metafisik, sehingga jalan menghindari Fortuna menjadi cacat. Akan tetapi, Rene juga tidak abai tentang substansi karena akhirnya pada catatan Remuria, dia mendapati fakta bahwa orang Fontaine memiliki asal-muasal yang sama, yaitu air lautan primordial. Sehingga katanya, apabila semuanya kembali ke asal, mereka punya sebuah peluang untuk mencapai tahap transenden. Hal itu pernah dilakukan oleh Remus dengan penciptaan Golem. Hanya saja langkah yang diambil katanya anti-intelektual. Pada titik ini, dugaan saya, Rene mengkombinasikan temuannya dari catatan orang Khenria dan juga konsep-konsep Remuria. Nah, melalui catatan inilah Rene menemukan konsep lain yang menarik perhatiannya, yakni substan, prosperity, quality, dan relation. Konsep yang dikatakan merupakan penyusun dari fenomena semesta. Dan di antara 4 konsep tersebut, terdapat sebuah konsep yang lebih detail pada subjek quality yang dikenal sebagai Quadrant of Qualities, yang mencakup 4 konsep turunan, yaitu memories, wish, soul, dan persona. Konsep inilah yang menjadi asal-muasal for ortan yang menjadi fokus utama untuk word formula. Dalam catatan Harmos kedua juga terdapat sebuah konsep piercing up the ego, yaitu memecah aspek substansi dan quality. Tujuannya adalah untuk bisa memainkan musik sendiri, dengan kata lain mengontrol takdir sendiri, yang mana dengan bisa melakukan piercing of the ego, musika humana suatu makhluk bisa disesuaikan menjadi musika mundana. Piercing of the ego ini juga penting karena konsep inilah yang menjadi benang merah kenapa konsep 3 tubuh maut Zibai merupakan metode yang sama dengan word formula. Dan metode ini juga bisa menjelaskan kenapa Dottore yang notabene seorang mortal bisa trandensi menjadi status tinggi karena dia melakukan Shattering Atsmagraha yang secara konsep 3 aspek ini berakar pada penghilangan ego dan melepaskan diri dari jerat takdir. Topik ini pun yang sebenarnya jadi isu di era Remuria pada zamannya karena mereka mengatakan baik manusia maupun dewa sudah ditakdirkan binasa oleh Fortuna. Mau bagaimanapun nadanya diubah, pada akhirnya akan kembali ke nada asal.
Makanya dikatakan lepas dari musika mundana yang dikatakan secara dengan fortuna akhirnya menjadi tujuan akhir, dan itu hanya bisa dicapai dengan melakukan sebuah transenden. Oke, kita kembali ke topik word formula. Agar tidak terlalu teknis, karena saya pikir uraian soal transendensi vertikal dari Rene tidak akan menjadi soal dalam in-game, sehingga saya lebih memilih untuk menggunakan teknis sederhana saja, bahwa segel penggabungan atau silab chemical marriage adalah teknis untuk menggabungkan 4 ortan dan tree of emanation. Misalnya teman-teman menanyakan kenapa 4 ortan alias wish, persona, soul, dan memory merupakan material penyusun, Caterpillar sempat mengatakan bahwa elemen penyusun ini memang di luar logika, sehingga kenapa 4 ortan itu bisa ada sepertinya belum ada arsip yang mampu men-track asal-muasalnya. Sedangkan untuk Tree of Emanation sendiri lebih tricky lagi, karena secara konsep Rene dan orang-orang Narzissen Cruz tidak pernah menjelaskan konsep tersebut dengan jelas. Tapi kalau boleh saya sederhanakan, Tree of Emanation sepertinya mengacu pada manifestasi apa yang ingin dicapai. Dalam artian, acuan apa yang ingin dibentuk dari ide tersebut. Sebagai contoh, waktu Columbina hendak direkonstruksi ulang, Nicole membawa kisah-kisah tentang 3 dewi bulan, sehingga terbentuklah bulan sejati. Dalam kasus Zibai, acuan yang digunakan adalah kisah tentang Adeptus Kuda Putih, maka jadilah Zibai yang sesuai dengan cerita rakyat Liyue. Untuk kasus Narzissen Cruz atau Rene, kerangka acuan yang digunakan sepertinya orisinil, milik mereka, dengan menggabungkan berbagai pengetahuan, utamanya pada Remuria dan Kenria, perihal ide dan substansi. Kemudian mempelajari soal celestial bodies dari Natlantea, dan ini penting mengingat Sandron nanti akan pakai. Lalu yang terakhir adalah cerita bagaimana orang Hyperborea menciptakan Ajax, yang saya duga adalah descender ketiga, sehingga Rene melihat peluang bahwa status descender itu mampu dicapai dengan metode tertentu. Sekarang dalam penentuan 4 ortan, sebenarnya perihal ini masih susah-susah gampang ya, karena Rene sendiri tidak menuliskan secara spesifik 4 ortannya. Namun saya menduga seperti ini. Ortan of Wish dimanifestasikan oleh Sword of Narzissen Cruz dan hitungan kiamat dari Rene. Salah satu kunci dari Wish adalah harapan dari banyak orang, dan Rene sudah menjelaskan bahwa Sword of Narzissen Cruz membawa keinginan banyak orang secara turun-temurun. Ortan of Soul merupakan esensi atau pembentuk jiwa dari sesuatu. Rene menemukan catatan penting bahwa orang-orang Fontaine berasal dari sumber yang sama, yaitu air lautan primordial. Dia pun mengatakan apabila semua orang Fontaine kembali ke sumbernya, maka transenden bisa dicapai. Jadi Ortan of Soul dari Narzissen Cruz adalah air lautan primordial. Persona adalah bentuk, tron atau ontologi secara fisik dan mampu divisualkan. Rene sempat pusing soal aspek ini karena pada zaman Rene ingin mencapai bentuk yang sebenarnya, Oceanid sudah pergi semua dari Fontaine. Dan pada saat itu, satu-satunya Oceanid murni yang diketahui oleh Rene adalah Lyris, kepala Narzissen Cruz Institute, yang mana dia pun dijebak oleh Rene kalau tidak salah dan menjadi persona dari Narzissen Cruz. Terakhir soal memori, kemungkinan besar adalah ingatan dari seluruh orang Fontaine yang mampu diserap oleh Rene, dan Rene yang menjadi pusat kendali umum dari ingatan tersebut. Hal ini pun juga dibuktikan pada Enigmatic Page ke-12 ketika Rene berhasil memisahkan ortan 3 agent dari Fontaine dan katanya mengambil data mereka, serta mendapatkan informasi bahwa Narzissen Cruz Ordo sudah dicap sebagai organisasi terlarang. Jadi dari 4 ortan, yaitu Wish, Persona, Soul, dan Memory sebelumnya, digabungkan dengan Tree of Emanation berupa ide untuk lepas dari jeratan takdir, Rene pun transenden pada saat itu dan menjadi sosok Master. Master sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang dikejar oleh Rene, melainkan sebuah dunia dalam dunia, atau sederhananya, Universe Narzissen Cruz. Harapannya dunia tersebut tidak terpengaruh oleh Fortuna yang menghantui sebelumnya, dan takdir di dalamnya independen terhadap takdir asli. Perihal ini juga disampaikan oleh Caterpillar tatkala dia mengatakan Narzissen Cruz Ordo adalah mikrokosmos dari alam semesta. Maka dari itu terciptalah cerita-cerita dalam dunia Narzissen Cruz seperti Anne, Marianne, dan ide-ide lainnya. Hanya saja perlahan Rene akhirnya menyadari bahwa idenya itu cacat karena ketiadaan satu aspek penting, yaitu variabel dari luar.
Walaupun selama proses kegagalan itu berlangsung, dia dan Jacob sepertinya masih mencoba berbagai cara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan pendekatan yang dilakukan mengarah pada Abyss. Tetapi pada akhirnya urung untuk tercapai di quest utama Narzizzen Cruise. Pada akhirnya konsep yang diciptakan oleh Rene sendiri hanya menjadi konsep tertulis dalam arsip-arsip pentingnya. Sebagian besar catatan miliknya akhirnya diserahkan pada Alan Gitton dan berakhir di tangan Sandron. Mengingat Alan menerima catatan penting itu, besar peluang sebenarnya Alan sudah mempersiapkan sesuatu terkait World Formula yang akan menjadi hadiah terakhir dia, dan ntar kita coba bahas pada bab-bab berikutnya. Sementara dari Rene, sebelum kematian dia di akhir quest Narzizzen Cruise, dia meninggalkan satu aspek penting yang saya pikir nantinya akan berperan juga dalam terbentuk ulangnya Sandron, yaitu dia memisahkan jiwa Marianne yang sebelumnya bergabung dengan persona Lyris, sehingga Marianne menjalankan petualangan bersama Anne. Saya duga jiwa inilah yang nantinya akan menjadi ortan Sandron dan kunci kebangkitannya pula. Jadi, Rene sendiri sudah melakukan sebuah penelitian yang super kompleks dengan tujuan awal hanya sekedar ingin melawan kiamat. Dia menemukan sebuah ironi bahwa kehancuran dunia ternyata adalah pola yang berulang dan terikat dengan Fortuna. Kemudian melakukan penelitian tentang substansi penyusun yang berakhir pada melihatnya peluang soal transenden untuk makhluk mortal. Kemudian mempelajari teori musik Remuria, menciptakan instrumen agar bisa mencapai status transenden, lalu menyusun 4 ortan yang dia harapkan bisa mengejar status yang lebih tinggi, yaitu Descender. Sehingga tujuannya untuk lepas dari Fortuna akan benar-benar tercapai, walaupun pada akhirnya itu gagal dia capai. Untuk mengakhiri pembahasan kompleks ini, karena saya yakin beberapa teman-teman berpikir demikian, dan mungkin agak terkejut juga bahwa konsep seperti ini tuh ada di Genshin. Kali ini saya akan menjelaskan dengan contoh kasus karena menurut saya akan lebih sederhana kalau pakai contoh kasus dan pengaplikasiannya kepada Sandron nantinya. Dari 5 kasus yang ada yang setidaknya bisa saya track, skenario Sandron nanti menurut saya pribadi adalah kasus gabungan antara Columbina dan juga Durin. Tapi kasus Durin lebih mendominasi nantinya. Untuk kesamaan dengan Columbina, mungkin pada titik seseorang yang telah mati dan keberadaannya sejak awal cukup abu-abu. Sandron sendiri adalah ciptaan dari Alan Gitton yang mengambil inspirasi atau persona dari adiknya, yaitu Marianne Gitton. Nah, karena kasusnya mirip dengan Durin, maka saya akan coba jelaskan dulu gimana sistem ini berjalan pada Durin. Sementara untuk kasus Columbina, bisa teman-teman saksikan saja pada video kelahiran Columbina. Sebelum menjelaskan konsep Durin lebih dalam, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang bingung. Kenapa Durin termasuk dalam World Formula, padahal dia hidup dan masih hidup? Sebenarnya, esensi formula dunia ataupun sejenisnya itu mencakup sistem yang lebih luas dan juga lebih kompleks. Narzizzen Cruise banyak melakukan hal-hal absurd dengan World Formula, seperti memberikan caterpillar akal, lalu memisahkan dan menggabungkan esensi atau soul serta memori dengan satu persona, atau misalnya memisahkan esensi jiwa dari Varka yang sudah terikat pada Leyline pada saat itu. Nah, adapun untuk kasus Durin, inti dari proses World Formulanya adalah mencegah adanya penyesuaian dari Irminsul atau mengganti logis dari Irminsul. Bahkan nih sebenarnya, kasus Durin adalah hal yang Rene cetuskan pada catatannya tentang inti dari segel penggabungan, yaitu perpaduan antara ortan yang secara ontologis berbeda. Durin Anya dan Durin Rindotir beda secara ontologis dan disilangkan jadilah Durin yang sekarang. Jadi kasus-kasus Durin sebenarnya juga mirip dengan Columbina yang diserap oleh dunia karena ketidakberadaan Tron. Bedanya Durin sudah punya Tron sehingga dia tidak akan menghilang. Hanya saja Tron Durin yang dibaca oleh Irminsul adalah Durin ciptaan Rindotir yang bersemayam di Dragonspine. Yang terjadi pada saat itu, memori Durin pun perlahan disesuaikan dengan memori Durin yang ada di Dragonspine atau Durin yang jahat. Hal ini bisa terjadi karena Irminsul sifatnya mengedepankan apa yang sudah tercatat, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Contoh paling nyata itu adalah soal ramalan Fontaine. Nahida mengatakan, di Irminsul, ramalan itu tercatat sebagaimana adanya, tapi kejadian nyata sudah jauh berbeda.
Kita masuk pada kasus bagaimana Durin pada akhirnya bisa mendapatkan status pengakuan dari Irminsul sebagai Durin yang belong to this world. Durin adalah kasus word formula yang paling sederhana yang bisa dipahamin, karena dua aspek penting dalam praktiknya terpampang dengan jelas dan mudah dipahamin. Perlu diingat, saya pribadi pakai konsepnya Rene, jadi istilah yang digunakan adalah istilah yang dibuat oleh dia. Dua aspek penting ini adalah 4 ortan dan tree of emanation. 4 ortan supaya sederhana anggaplah sebagai bahan, sementara tree of emanation adalah blueprint. Tree of emanation itu penting karena bersifat sebagai arah atau tujuan dari formula ini sendiri. Dalam kasus Durin adalah menggantikan Durin yang sudah dianggap ada pada Tivat. Sosok yang berperan sebagai tree of emanation dalam kasus Durin tempo hari adalah teman-teman dari Anya M. Andersdottir. Spesifiknya, sihir-sihir dari Alice, Rindottir, dan Barbie. Yang mana walaupun fungsi sihirnya secara spesifik tidak disebutkan, namun dalam perspektif word formula mudah untuk menerka bahwa sihir mereka itu merupakan tree of emanation. Sihir ketiganya punya paralel peran yang sama seperti informasi 3 bulan yang berasal dari Nicole sebagai dasar pembentukan Columbina, serta cerita rakyat Liyue tentang Adeptus Kuda Putih sebagai dasar pembentukan Zibai. Selanjutnya adalah 4 ortans dari proses Durin tempo hari yang terdiri dari wish, memory, soul, dan persona. 4 ortan ini sering menjadi momok memang dalam studi word formula, tapi percayalah, kasus Durin ini gampang banget buat dipahamin. Kita mulai dari yang gampang dulu, yaitu persona. Persona itu sederhananya dianggap sebagai tubuh atau wadah. Kalau konsep orisinil ciptaan Rene, dia menggunakan liris atau oceanid yang membesarkan dia dan rekan-rekannya sebagai persona dari The Master. Dalam kasus ortan persona dari Durin, sangat kontras aspek itu diciptakan oleh Albedo pada malam paralogism. Yap, tubuh Durin manusialah yang merupakan ortans of persona. Ortan of soul dari Durin adalah sihir dari Anya. Karakter orisinil Anya soal naga baik hati di dunia Simulanka. Perihal ini agak mutlak sebenarnya, tapi problemnya adalah soul Durin itu tidak hanya satu, tapi juga ada naga Durin Dragonspine yang diramalkan Barbie akan bangkit. Tapi soal ini sudah clear pada saat paralogism, mengingat pada saat itu Albedo melakukan sesuatu pada jantung Durin yang ada di Dragonspine. Ortan of Memory juga ada 2, hanya saja yang diharapkan menjadi hasil akhir adalah cerita Durin yang menjalankan hidupnya di Simulanka, kemudian keluar dari buku, berkeliling Tivat, dan menjalin relasi dengan orang-orang yang ada di sana. Alice sepertinya cukup aware masalah ini, makanya ada kesan mengeluarkan Durin dari Simulanka untuk kemudian mematangkan sihir Undying Fire. Kasusnya sama seperti rekonstruksi Columbina pada Luna 3, ketika Columbina sudah benar-benar lenyap di hadapan Traveler, dia bisa dibentuk ulang pada saat itu. Ya, Columbina sejatinya memang tidak eksis di Tivat, karena keberadaannya tiba-tiba saja eksis pada satu momen di 500 tahun yang lalu. Akan tetapi, relasinya dengan orang-orang Tivat menciptakan sebuah data atau mungkin sederhananya kas. Dengan begitu, Columbina yang sudah punya nama semacam dibaca sistem bahwa dia itu ada meskipun maya, sehingga wujud Columbina dapat direkonstruksi ulang meskipun tetap terjadi penolakan. Terakhir ada Ortan of Wish atau Will yang sebenarnya sudah sangat gampang ditebak, yaitu pena dari Anya. Dia berperan seperti sort of Narcissan Cruz atau formula yang dihitung oleh Sandron dan wish lainnya. Tapi jangan lupa, pena tersebut tidak berdiri sendiri, namun juga ada eksekutor dari wishnya yang merupakan variabel dari luar. Maka ketika scene kelahiran Durin, yang ditanyakan oleh Anya saat itu adalah Traveler selaku pengamat cerita. Maka dengan adanya 4 ortan tersebut, kemudian Tree of Emanation dari sihir Bibi Hexen Circle, ditambah variabel dari luar yakni Traveler alias Descender, terjadilah penggabungan ortan-ortan yang ada untuk melahirkan Durin yang kita kenal sampai sekarang ini. Kelahiran Durin di questnya memang suatu skenario yang indah, tapi dengan memahami bagaimana prosesnya secara sistemik, kelahiran Durin jadi terasa menakjubkan untuk sekarang. Dengan adanya contoh kasus Durin dengan 4 ortan serta Tree of Emanation-nya, maka sebenarnya akan sangat mudah memetakan kasus Sandron. Tree of Emanation kemungkinan adalah rumus yang diciptakan oleh Alan pada tubuh Polonia. Memory akan memiliki kolaborasi antara Sandron dan Anne dari cerita Anapausis.
Kemudian soulnya kemungkinan adalah Mary Ann yang sudah dipisah dari Lyris pada akhir quest Narzian Cruz. Persona adalah tubuh ciptaan Alan, sementara Whis adalah Sword of Narzian Cruz bersama dengan Traveler selaku variabel dari luar. Ya, awalnya seperti itu sampai rilislah trailer Luna 8 yang membuyarkan segalanya. Problem yang paling krusial itu ada dua. Pertama, variabel dari luar seharusnya sudah diisi oleh Sterile Lead Spin yang berhubungan dengan Third Descender. Kedua, kemungkinan untuk Sandron benar-benar utuh itu harus dilakukan Inverted Word Formula atau Reverse. Dan sekarang saya berada pada titik bahwa Sandron kemungkinan akan melakukan kalkulasi Word Formula secara independen tanpa adanya bantuan dari Traveler. Walaupun tidak mustahil dia tetap terlibat. Jadi kita coba fokuskan untuk bedah skenario terbaru ini setelah trailer Luna 8. Jadi saya pribadi menyadari ada sebuah pola berulang yang selalu dikejar oleh Alan setiap kali berbicara dengan Sandron, yaitu apa keinginan dari Sandron. Teman-teman bisa men-track pola ini dimulai sebelum kematian Sandron pada Luna 4, lalu berkali-kali pada catatan marionet dan pada Vivi Final Gift juga ditekankan. Bahkan pada bagian akhir, Alan juga mengatakan ketika klausul yang dimaksud sudah terpenuhi, maka hadiah terakhir dari Alan akan dia berikan. Dan Vivi ditutup dengan Sandron mengatakan dia sudah menerima hadiahnya. Sandron sepertinya sudah men-trigger klausul tersebut dan sepertinya dia men-trigger itu ketika menghitung word formula di Notcry. Spesifiknya, dia melakukan harapan Alan yang tidak pernah ia capai. Dalam curhatnya pada Sandron, Alan mengatakan sewaktu kecil dia ingin menyelamatkan dunia. Sandron sendiri sempat menanyakan apakah dia harus mewarisi harapan itu. Tapi pada akhirnya tidak diiyakan oleh Alan, namun akhirnya harapan itu pun hadir sebagai harapan Sandron di Luna 4 yang menyelamatkan dunia dari kegilaan Dottore. Klausul itu terpenuhi dan sepertinya akan mengaktifkan fungsi khusus dari Pulonia. Untuk saat ini saya menyebutnya sebagai word formula versi Alan. Sandron menyadari bahwa Pulonia memiliki sebuah fungsi misterius untuk menghitung sesuatu yang tidak diketahui. Sayangnya Alan sendiri tidak yakin akan kategori tidak diketahui itu, tetapi kemudian Alan menanyakan bagaimana cara melihat takdir dunia. Kendati saat itu Sandron menjawab cukup gunakan detektor saja, namun pertanyaan Alan itu sebenarnya berakar dari scattered page yang ditemukan pada Apocalypse di Fontaine dan Enigmatic Page kedua, bahwa Alan sendiri sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri soal word formula Rene ketika memprediksi terjadinya kiamat alias takdir dunia. Kalau dugaan saya tidak meleset, maka saya curiga Sandron sudah bangkit tanpa harus dibangkitkan. Hanya saja, belum sepenuhnya aman. Dan Pulonia, dugaan saya, akan menghasilkan output penting, yaitu Tree of Emanation untuk Sandron, sama seperti dugaan awal. 4 Ortan sendiri yang berbeda paling jauh menurut saya hanya Whis, sementara untuk memori, saya belum berpikir akan berubah banyak, tetap kombinasi Sandron dan cerita Anapausis. Soalnya akan tetap diisi perannya oleh Mary Ann. Begitu pula dengan persona yang merupakan ciptaan Alan yang saya duga merupakan hadiah terakhir yang dimaksud. Hadiah terakhir di sini untuk sementara saya pakai teori Narzian Cruz bahwa merah adalah tujuan akhir, sementara kuning adalah pengecoh. Jadi tubuh Sandron merah inilah yang merupakan hadiah akhirnya. Ortan of Wish saya prediksi ada 2. Pertama, catatan marionet, mengingat dialog Traveler ketika mendapatkan catatan marionet. Dituliskan bahwa buku ini merupakan last wish dari Sandron. Variabel dari luar nampaknya tidak akan diisi oleh Traveler, tetapi oleh Stellar Lead Spin. Pembawa acara sendiri sudah menekankan pada special program, selain hadiah Alan, Stellar Lead Spin juga merupakan faktor lain untuk bangkitnya kembali Sandron. Dan mengingat adanya koneksi dengan Descender ketiga, maka variabel dari luar akan diisi oleh Visas yang satu ini. Walaupun untuk house-nya, saya pribadi belum bisa men-track sampai titik tersebut. Nah, selain itu, proses yang akan dilakukan oleh Sandron nanti akan lebih kompleks daripada kelihatannya, mengingat kalimat akhir yang dilontarkan oleh ia pada trailer, yang mana reverse word formula nanti akan mengakhiri The Master dan mengawali Sandron. Ya, soal benar atau tidak, mari kita nantikan, dan semoga skenarionya nanti disampaikan dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi tadi itu pembahasan word formula dari saya pribadi, tapi mungkin sebagian besar adalah langkah penelitian dari René de Petrichor soal bagaimana dia bisa sedikit mengakali sistem untuk melawan Fortuna.
Saya putuskan memang untuk memahami step yang dilakukan oleh Rene, mengingat langkah yang dia lakukan justru lebih menarik daripada eksekusi ketika dia mencoba mengincar status tertinggi. Seperti yang saya singgung pula bahwa ada konsep yang coba diterapkan oleh tim Genshin, yaitu string theory, yang menunjukkan bahwa sejak dulu kuantum fisik memang coba disisipkan secara perlahan oleh mereka. Ya tentu konsep yang saya sampaikan ini jauh dari kata mudah untuk dipahamin, tapi saya harap setidaknya teman-teman tahu bahwa konsep ini ada dan begitu cara mainnya. Dan tetap berharap juga nanti di questnya Sandron, penjelasan lebih proper akan dihadirkan. Jadi semoga video ini bisa membantu sedikit, paling tidak. Kalau mau koreksi atau nambahkan, langsung saja komentar di kolom komentar. Selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian terima kasih buat teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Harustra.